dari sifat sholat Nabi, yakni kita membahas berdoa setelah sholat. Ad-du'a'u ba'da sholat, doa setelah sholat. Doa setelah sholat ini bukan bagian dari sholat. Ini harus kita cermati betul. Berdoa setelah sholat bukan bagian dari sholat, tetapi termasuk sesuatu yang dianjurkan setelah sholat. Jadi alangkah baiknya kita setelah sholat kita berdoa, dikarenakan doa setelah sholat adalah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkata Abu Umamah radhiyallahu an bahwasanya qila ya Rasulullah ayyud du'ai asma'. Telah ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, apa doa yang paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, diantaranya doa yang paling didengar adalah jaufal lailil akhir, di penghujung malam, di sepertiga malam yang terakhir. Wa duburos shalawatil maktubat, dan di belakang salat fardu 5 waktu. Di jauhnya malam, jadi di ujung malam, di akhir malam, kita nyebutnya di sepertiga malam terakhir. Waktu paling tepat itu Bapak Ibu yang disebutkan dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Di waktu berdoa paling mustajab itu adalah di waktu sahur itu. Dimulai durasi jam 3 sampai adzan subuh. Waktu doa yang paling mustajab. Tapi jangan langsung berdoa, Pak. Kita mesti dahului dengan sholat sunnah terlebih dahulu, dengan sholat tahajud, witir dan lain sebagainya. Dan waktu mustajab yang didengar kedua adalah setelah sholat fardu 5 waktu. Maka usahakanlah berdoa, terutama doa untuk kedua orang tua. Percayalah Bapak Ibu, apalagi orang tua sudah meninggal dunia, Pak, doa kita itu nyampe. Jangan-jangan kalau kita nggak pernah berdoa, orang tua juga bertanya-tanya di kubur, mana anak gua ini, mana cucu saya. Padahal harta warisan banyak betul ditinggalkan, tapi gara-gara sibuk ngurusin harta lupa mendoakan orang tua. Ini momennya itu ba'da sholat kita mendoakan orang tua, apalagi yang sudah wafat meninggal dunia. Karena ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Hadiah untuk orang mati itu adalah satu doa, selalu mendoakannya. 2 sedekah, bersedekah yang pahalanya untuknya. Jadi doa buat orang mati ini tidak terlepas buat anaknya saja, Pak, tidak terbatas kepada anaknya saja. Siapapun diperkenankan mendoakan orang mati. Dan doa itu atas izin Allah sampai manfaatnya untuk orang yang wafat meninggal dunia. Jadi hadis tentang keutamaan berdoa setelah sholat ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di nomor urut hadis 3494, dan kitab Sunan ini sudah ditasheh ulang, tercantum di Sahih Tirmidzi nomor 2782, atau tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi nomor urut hadis 1500. Lantas kemudian mengenai lafaz doanya, sebisa mungkin gunakanlah doa-doa yang ma'thur. Apa yang ma'thur itu? Yang tercantum dalam Quran maupun hadis. Doa yang ma'thur, Pak. Tapi kalau nggak hafal doa yang ma'thur, boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Nggak mesti bahasa Arab doa itu, nggak mesti bahasa Quran dan hadis. Kan ada doa-doa yang nggak ketemu matannya dalam Quran maupun hadis. Bapak-bapak berdoa minta jodoh lagi, nggak ada itu.
Ya Allah minta jodoh yang kedua, ketiga. Enggak ketemu dalam Quran dan hadis itu. Kecuali kalau bapak-bapak single sendirian, ada doanya. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Nah, itu kalau masih single. Tapi kalau sudah double, triple, enggak tahu. Doanya enggak ada. Nah, itu kan mesti dikarang sendiri tuh, doa-doa yang kayak gitu. Termasuk ibu-ibu berdoa, ya Allah jangan izinkan suami saya kawin lagi. Itu enggak ada dalam Quran maupun hadis. Nah, itu mesti diucapkan dengan bahasa kita doanya. Dan doa-doa yang lainnya Bapak Ibu. Jadi boleh pakai bahasa kita. Atau kadang-kadang begini, kalau permintaan kita itu spesial, malah kadang-kadang lebih khusyuk kita berdoanya pakai bahasa kita. Makanya ada kejadian di Arab Saudi tempo dulu, Arab yang belum kaya kayak sekarang, belum ketemu ladang minyaknya Bapak Ibu. Jadi terjadi kemarau panjang di Arab Saudi. Jadi semua terancam kelaparan dan sudah dalam keadaan kesulitan. Maka Raja Arab memerintahkan untuk sholat istisqa setiap hari. Tiap hari sholat istisqa, hujan gak turun-turun. Giliran yang imamin sholat pada hari itu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan. Jadi Imam Masjidil Haram yang asli orang Indonesia. Yang cicit beliau itu menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang sekarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi wajar kalau beliau jadi wakil presiden, ulama, karena memang nasabnya adalah nasab yang mulia. Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia, tapi beliau menetap di Arab dan menjadi imam Masjidil Haram. Ketika mimpin sholat istisqa, beliau berdoa minta hujannya pakai bahasa Jawa, campur jaseng. Tapi doa belum selesai, hujan turun deras bukan main. Maka Raja Arab nanya, Syekh, bahasa apa yang Anda pakai? Jawab campur jaseng, kata dia. Kalau begitu kata Raja Arab, mulai besok-besok doa minta hujan ganti aja lah bahasa Arab. Bahasa itu saja. Masalahnya bukan bahasanya, kata Syekh Nawawi. Masalahnya kekhusyuan dalam berdoa, ketulusan dalam berdoa. Kadang-kadang kalau pakai bahasa kita, apalagi sambil nangis ya Pak, kayaknya nyentuh banget. Makanya ada pusat-pusat di Indonesia menggunakan metode muhasabah dalam berdakwah, kayak AA Gimit. Jadi kalau dia berdoa muhasabah nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Walaupun doanya lama, orang senang dan orang berguguran air mata. Yang tadinya masih bergelimang dengan kesombongan, jadi luluh hatinya, jadi tawadu. Yang masih cinta dunia jadi tidak cinta dunia. Coba kalau AA Gimit itu doanya pakai bahasa Arab, nguap semua orang Pak, karena nggak tahu artinya gitu. Kadang-kadang doa pakai bahasa kita itu akan lebih baik Bapak Ibu. Kadang-kadang. Makanya saya ditanya, ada nggak doa yang bid'ah? Nggak ada. Nggak ada mantan doa yang bid'ah. Tapi ada doa yang terlarang. Contoh begini, ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Nggak boleh. Itu ngelunjak namanya. Kata Allah, malas amat orang sakit. Enggak Allah kabulkan. Atau doa ngancem, ya Allah, selama ini aku rajin sholat menyembahmu, tapi rezekiku seret. Kalau mulai hari ini rezekiku masih seret juga, berhenti saya sholat. Ngancam. Itu nggak boleh juga Pak. Jadi berdoa itu nggak boleh juga insita. Kalau engkau mau, karena ada sahabat berdoa, kalau engkau berkehendak, nggak boleh kata Nabi. Jadi nggak boleh ngomong insita. Kalau engkau berkehendak, ya Allah berikan kami mobil, karena kami kalau kemana-mana kehujanan. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya juga nggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu Pak. Itu kata Allah melunjak itu namanya. Minta saja sama Allah. Lalu sahabat bertanya, idan nuktir ya Rasulullah, kalau begitu banyak-banyak aja minta ya Rasulullah. Nabi menjawab, Allahu Akbar. Allah itu maha banyak karunia-Nya. Allah maha kaya. Jadi kalau mau minta, mintalah diperbanyak sama Allah. Jadi kalau minta sama Allah itu sebanyak mungkin boleh. Boleh meminta perkara dunia, boleh meminta perkara akhirat. Kan sudah dikasih rumusnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh minta perkara dunia, tapi yang baik-baik. Wa fil akhirati hasanah.
Boleh minta perkara akhirat tapi yang baik-baik. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Itu rumus berdoa. Jadi 3 komponen itu entah apapun bahasanya harus mencakup itu. Minta karunia dunia, minta karunia akhirat, dan minta diselamatkan dari azab api neraka atau dimasukkan ke dalam surga. Saya lanjutkan Bapak Ibu, disunahkan mengangkat tangan dalam berdoa. Sunnah hukumnya mengangkat tangan dalam berdoa. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu an, beliau berkata, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya Rabb kalian yang maha suci lagi maha tinggi, hayyun karimun. Allah itu pemalu. Jadi Allah itu pemalu lagi mulia sekali. Jadi ada sifat malunya. Malu sekaligus mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayraddahuma sifran. Allah itu malu betul dengan hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, kalau hambanya sudah nada. Kalau hambanya sudah nada, sudah minta, ngangkat kedua tangannya kepadanya, tapi Allah tolak doanya dengan tangan hamba. Jadi kalau orang sudah nada, malu Allah kalau nggak ngasih. Makanya sebagian ulama menetapkan ngangkat tangan dalam berdoa bisa menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Diusahakanlah berdoa itu ngangkat tangan. Ya, anak saja kalau minta duit kan ada. Kalau anak minta duitnya nggak nada kan agak sombong, malas juga ngasihnya, agak sombong. Kita sama orangnya minta apa? Nada. Sama Allah apalagi kita nada dengan kedua tangan kita. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Tirmidzi 3556, Sunan Abi Dawud 1488, Ibnu Majah 3865, dan juga dalam kitab Sahih Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah 3131. Selanjutnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi yad'u hatta asma'. Bahwasanya Rasul itu mengangkat tangannya dalam berdoa sampai-sampai terdengar doanya. Di Aisyah ini nguping Nabi berdoa dan Nabi ngangkat tangan. Yang terdengar itu, kalimat yang terdengar oleh Aisyah itu, Allahumma innama ana basyarun fala tu'aqibni. Ya Allah, sesungguhnya saya cuma manusia biasa, kata Nabi, maka janganlah engkau hukum saya. Jadi yang kita garis bawahi adalah Nabi berdoa ngangkat tangannya. Itu yang kita garis bawahi. Sahih Muslim nomor 2600. Juga di Musnad Imam Ahmad nomor hadis 24737, dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Imam Nawawi menjelaskan ada 30 lebih hadis yang menyebutkan Nabi kalau berdoa mengangkat kedua tangannya. Jadi hukum asalnya, sekali lagi saya tegaskan, mengangkat tangan dalam berdoa hukumnya sunnah. Baik, sekarang kita membahas tentang menghusapkannya ke wajah. Apakah disunahkan menghusapkannya ke wajah? Kalau berdoanya di luar sholat, disunahkan menghusapkan tangan ke wajah. Itu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat jangan. Kayak doa kunut ya Pak. Doa kunut itu tidak menghusapkan tangan ke wajah. Mengangkat iya, menghusap jangan. Karena sholatnya belum selesai. Namun ada kontroversi, termasuk yang tadi itu ya. Belakangan ada yang mengatakan mengangkat tangan dalam berdoa bid'ah. Makanya ada sebagian kecil umat Islam kalau berdoa tangannya di bawah, nunduk aja dia berdoa. Ada yang begitu Bapak Ibu. Karena dia mengatakan bid'ah. Lucunya Pak, ulama fikih 4 mazhab nggak ada satupun yang mengatakan bid'ah. Jadi agak bingung dari mana mengambil sumber fatwanya, kecuali bikin-bikin sendiri kan. Nah, saya ingin tegaskan tidak bid'ah, sunnah hukumnya itu. Termasuk menghusapkan tangan ke wajah. Karena hadisnya dhaif katanya. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil hukum. Ulama sudah bersepakat. Hadis tentang menghusapkan tangan ke wajah hukumnya hasan bisawahid, kedudukan hadisnya. Karena ada 3 hadis yang saling menguatkan tentang perkara itu. Jadi kalau yang tidak mengamalkan ya juga tidak apa-apa.
Yang penting angkat tangannya itu kan sahih hadisnya tuh. Disepakati ulama tentang sunnah angkat tangan. Kalau nggak mengusap tangan ke wajah tidak jadi masalah. Tetapi bagi yang mengusapkan tangan ke wajah jangan menjadi kaku, karena jumhur ulama, nggak usah jadi takut ya Pak, maksudnya jumhur ulama menetapkan sunnah hukumnya mengangkat tangan ke wajah, mengusapkan tangan ke wajah itu. Baik, kita baca 3 hadis yang dimaksud. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a'i lam yaquttahuma hatta yamsaha bihima wajha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya di dalam doanya, beliau tidak akan menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajha, sehingga beliau menghusap dengan kedua tangannya ke wajahnya atau menghusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3386. Selanjutnya hadis kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Idza da'watallaha fad'u bi batini kafaika." Apabila engkau berdoa kepada Allah, kata Nabi, berdoalah dengan perut telapak tanganmu. Kalau mau minta, mintalah dengan perut telapak tangan. Wala tad'u bi dhuhurihima. Jangan berdoa dengan punggungnya, jangan minta dengan punggungnya. Fa idza faragta, kalau engkau selesai berdoa, famsah bihima wajhaka, husaplah dengan kedua telapak tanganmu wajahmu, kata Nabi. Sunan Abi Dawud 1485, Sunan Ibnu Majah 3866. Selanjutnya dari Yazid, ini 3 hadis langsung nih Pak, dari jalur periwayatan berbeda. Yazid radhiyallahu anhu dia berkata, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa'a yadihi masaha wajhahu biyadihi." Nabi itu apabila berdoa, farafa'a yadihi, ngangkat kedua tangannya, masaha wajhahu, kemudian menghusap wajahnya biyadihi, dengan kedua telapak tangannya. Abu Dawud 1492, Musnad Imam Ahmad 17483. Maka ulama menyepakati hadisnya hasan bisawahid, menjadi dalil hukumnya. Sedemikian Pak. Cuman saya rekomendasi aja Pak, musul sama kita ini, hati-hati belajar agama di media sosial. Karena siapa yang ngomong hadis itu sahih atau dhaif bukan kapasitasnya. Kita nggak tahu, taunya nama ulamanya ke Arab-Araban. Agak susah karena nyari ulama itu Syekh Suparman, agak susah. Agak susah Pak. Dan namanya nggak ke Arab-Araban. Jadi saya ini kalau mau ngaku Syekh itu udah nggak laku gitu. Tapi kalau ngaku Superman bisa saya. Jadi ngaku idolanya anak-anak bisa. Tapi walaupun namanya ke Arab-Araban, maksud saya, namanya Syekh, ya tetap saja kapasitas dia apa, ahli fikih atau ahli hadis. Kemampuan hadisnya sampai di mana? Harus segitunya. Kita harus seteliti itu. Kalau kita nyebutnya sudah Ibnu Majah, Abu Daud, udah jelas itu ahli hadis yang diakui oleh semua ulama. Ini misalnya dimulai Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, apa dari Musnad Imam Ahmad atau Sunan Ad-Darimi, kitab Muwatta dan lain sebagainya, silakan. Jelas itu dari ahli hadis. Misalnya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, kemudian Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi, silakan. Itu ahli hadis semua. Selain itu bukan. Cuman saya heran, yang mohon maaf, di media sosial itu justru yang laku Al-Albani. Disahihkan oleh Al-Albani, didoakan oleh Al-Albani. Emang Al-Albani siapa? Ahli hadis bukan, pakar fikih juga bukan, mujtahid juga bukan. Tapi semua sudah bergantung kepada beliau. Itu kebohongan sejarah menurut saya. Itu kebohongan ilmiah. Didoakan oleh Al-Albani kemudian jadi bid'ah. Coba lihat di media sosial, hampir semua artikel itu didoakan oleh Al-Albani, bid'ah ujung-ujungnya. Padahal Al-Albani itu baru meninggal tahun 1999 kemarin. Sejaman sama kita. Saya masih mempanan kalau dikatakan disahihkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya masih mau ikutnya. Orang 1 abad yang lalu disahihkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan masih mending. Al-Albani tidak diakui. Ya diakui oleh kalangannya saja.
Tapi ngambil pendapat beliau sebagai nasihat boleh. Cuman menurut saya nggak laku lagi Imam Bukhari, nggak laku lagi Imam Muslim itu. Imam Ahmad nggak laku lagi, karena kalau sudah didoakan Al-Albani doain aja, bid'ah saja sudah. Jadi pendapat-pendapat ulama nggak dipakai lagi. Nanti alasannya begini, jangan taklid buta sama ulama. Itu sama saja taklid buta juga sama Al-Albani. Jadi kita secara ilmiah boleh mengikuti pandangan intelektual ulama atau ustadz, boleh saja. Misalnya kita senang banget tuh sama Ustadz Abdul Somad, kita mengikuti pandangan intelektualnya. Yang jangan tuh begini Pak, pandangan Ustadz Abdul Somad yang membatalkan fatwa ulama terdahulu, lalu kita ikut, itu jangan. Dan saya lihat memang beliau tidak pernah kan membatalkan fatwa-fatwa ulama terdahulu kala, baik dalam bidang hadis maupun dalam bidang fikih. Yang benar ulama zaman sekarang itu menurut saya mengkomparasikan atau setidak-tidaknya menyampaikan ini ada perbedaan pendapat. Silakan mau diikuti yang mana. Mending kayak gitu modelnya. Ini penting sekali lagi karena urusan mengusapkan tangan ke wajah ini dulu pernah kejadian tragedi di Mesir. Saya baca di karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pernah kejadian di Mesir tentang mengangkat tangan dan mengusapkan tangan ke wajah sampai berantem dalam masjid itu. Tapi Mesir zaman dulu sama sekarang nggak ada lagi Pak, udah matang-matang gitu kan. Jadi sampai kejadian begitu, karena ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan, sampai segitunya. Nah, pulang kembali kepada kita semua tadi, selektif kita, sumbernya mana? Kalau hadis ini sahih, yang mensahihkan siapa? Kalau ini fatwa hukum siapa? Dari madhab yang mana? Makanya selalu kita dianjurkan untuk bermadhab. Apa tujuannya? Itu bentuk pertanggungjawaban intelektual. Saya ngambil pendapat ini dari madhab ini. Itu bentuk dari ketawaduan sebetulnya. Cuman kalau kita nggak bermadhab, kita mengklaim Quran dan Sunnah saja. Pokoknya pendapat saya Quran Sunnah, selain itu salah. Nanti yang beda sama kita jadi salah. Karena klaimnya sepihak. Emang 4 madhab itu nggak pakai Quran dan Sunnah? Pakarnya malahan. Bayangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali itu riwayatnya sampai menghafal 10 juta hadis. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ke pasar kupingnya disumpel kapas. Orang kira ulama percongean gitu kan. Disumpel kapas. Ternyata bukan congean beliau. Kata beliau, seandainya saya mendengar semua perkataan orang di pasar akan saya hafal semua. Saking gampangnya menghafal Imam Syafi'i tersebut. Baik, saya lanjutkan dulu tentang bolehkah membalikkan telapak tangan kan? Bolehkah membalikkan telapak tangan ketika sedang berdoa? Jawabannya boleh. Kalau doa itu isinya bukan permintaan, tapi menolak bala. Kan minta sama nolak beda kan? Boleh. Begini keterangannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa." Pernah sholat minta hujan. Jadi konteks peristiwanya itu dalam istisqa. Fa asara bi dhahri kaffaihi ila sama. Beliau berdoa dengan punggung telapak tangannya ke langit. Jadi punggung telapak tangan ngadep ke langit. Sahih Muslim nomor 896, Sunan Abi Daud 1171 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastasqi hakada, yakni wa madda yadaihi wa ja'ala butunahuma mimma yalil ard. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan cara begini, yakni wa madda yadaihi, membentangkan kedua tangannya, wa ja'ala butunahuma, dan mengarahkan butun. Butun itu perut telapak tangan, mimma yalil ard, ke arah bumi. Jadi punggungnya ke atas, telapak tangan mengarah ke arah bumi. Nomor Sunan Abi Daud nomor 1171, Musnad Imam Ahmad 11.830. Selanjutnya masih diriwayatkan dari Anas bin Malik juga, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hakada. Aku melihat beliau Rasul berdoa dengan cara begini, bibatini kaffaihi, dengan telapak tangan, dengan perut telapak tangan ke atas, wa dhahirihima, dan dengan punggung telapak tangan dibalikkan. Sunan Abi Daud 1487 dan Musnad Imam Ahmad 11.830. Nah, tentang hadis-hadis ini Imam Nawawi kemudian menjelaskan wa qala jama'atun min ashabina, telah berpendapat jama'atun, sekelompok dari sahabat-sahabat kami,
Jadi kalau Imam Nawawi mengatakan min ashabina, berarti ulama kalangan madhab Syafi'i, Pak. Nah, karena itu gaya bahasanya Imam Nawawi, karena beliau adalah mujtahid madhab Syafi'i. As-sunnatu fi kulli du'a li rabbi bala'ib, disunnahkan setiap kali berdoa untuk mengangkat bala, al-qahti wa nahwi, seperti kemarau dan bencana-bencana yang lainnya. Ayyar fa'ayadaihi, hendaklah mengangkat kedua tangan, wa yaj'al dhahra kaffaihi ila sama, dan mengarahkan punggung tangan ke arah langit. Wa idza da'a li su'ali syai'in wa tahsilihi ja'ala batna kaffaihi ila sama, dan apabila minta, doanya isinya permintaan agar diberikan sesuatu, maka perut telapak tangannya ke arah langit. Jadi yang demikian ini bersifat longgar. Kalau nolak sesuatu punggungnya ke langit, telapak ke bawah, tapi kalau minta sesuatu telapaknya ke langit. Syarah Sahih Muslim di juz yang ketiga halaman 300. Baik, satu lagi ya Pak, satu lagi. Adakah larangan mengangkat tangan dalam sholat? Ini sebab mengapa ada larangan ya Pak? Saya luruskan dari nasnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'ahi illa fil istisqa. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam sesuatu dari doanya illa fil istisqa, kecuali dalam doa minta hujan saja. Inilah yang jadi alasan mengapa pernah ada pendapat bid'ah ngangkat tangan dalam berdoa. Jadi kalau doa nggak usah ngangkat tangan kecuali dalam sholat minta hujan. Tapi yang saya herankan dulu begini Pak, ketika saya dapat klaim bid'ah masih di kampus, tapi kok saya nggak dapat fatwanya dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang melarang ngangkat tangan dalam berdoa. Begitu diteliti ternyata ini sifat khusus dalam berdoa. Wa innahu, terpotong kan baca hadisnya. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtai. Nabi itu kalau doa minta hujan, mengangkat kedua tangannya sangat tinggi begini, raf'an baligha, ngangkatnya sangat tinggi, hatta yura, sampai kelihatan putih ketiaknya. Ternyata yang dikatakan oleh hadis itu, Nabi itu nggak ngangkat tangan begini kecuali dalam sholat minta hujan saja. Sedangkan dalam doa-doa yang lain tetap berdoa dengan tangan dihadapkan ke wajah atau di depan dada kita. Itu maksudnya. Ada sifat raf'an baligha, berdoa yang diangkat sangat tinggi. Sahih Al-Bukhari 1031, Sahih Muslim 895. Karena pernah saya ngisi ceramah orang menikah di kawasan Jati Agung. Jadi saya agak tersungging Pak, agak nggak enak hati gitu. Karena saya berdoa, kok saya lihat itu ngintip ke depan begitu tendangan, kok separuh lebih, mungkin separuh lah. Orang nggak ngangkat tangan dalam berdoa. Jadi saya merasa tidak berkenan di hati. Saya nanya lah sama Sohibul Hajah, Pak Bu, kata saya di sini banyak aliran apa? Emang aliran apa Ustaz? Enggak, itu kok separuh jamaah itu waktu saya doa enggak ngangkat tangan. Oh, itu agamanya Nasrani Ustaz. Oh, astagfirullahaladzim. Wajar mereka enggak ngangkat tangan. Artinya Pak, kalau kita doa enggak ngangkat tangan, apa bedanya kan sama yang kayak gitu? Mereka enggak ngangkat tangan, kita berdoa wajar, karena mereka sebagai agama punya syariat sendiri. Kita berdoa pakai syariat Islam, dia punya syariatnya sendiri. Artinya sedemikian rupa.